Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Majelis kita adalah majelis as-saum, dan pembahasan kita insyaallah ta'ala melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu pembahasan masalah pembatal-pembatal puasa yang dalam istilah para ulama menyebut muftiratus shaum. Disebutkan sebagaimana amalan-amalan yang lain, ada yang menyempurnakan, ada yang mengurangi kesempurnaan, ada yang membatalkan. Termasuk diantaranya adalah puasa. Sebagaimana puasa ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, dan juga ada pembatal-pembatalnya. Yang apabila pembatal-pembatal ini ada, maka puasa seseorang menjadi batal dan tidak sah. Dan ada kewajiban-kewajiban sebagai gantinya untuk bagaimana orang-orang yang sifatnya batal puasanya. Di antara pembatal-pembatal daripada puasa yang disebut oleh para ulama, ada 6 pembatal puasa yang mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Kita akan pelajari satu persatu dari pembatal-pembatal puasa tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 187, Dia Azza wa Jalla berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tsumma atimmu siyama ilal lail." Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini, fal'ana, maka sekarang, yang dimaksudkan sekarang adalah waktu malam. Bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Gaulilah istri-istri kalian tersebut dan mohonlah kepada Allah apa yang Allah tetapkan daripada berhubungan suami istri, yaitu anak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai batas waktunya adalah menjadi jelas bagi kalian mana benang yang putih daripada benang yang hitam. Yang dimaksudkan dalam firman ini adalah minal fajri, yaitu terbitnya fajar. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian ilal lail, sampai malam, yaitu sampai terbenamnya matahari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini maka tersebutlah dari ayat ini beberapa perkara yang membatalkan puasa tersebut. Disebutkan al-awwal, yang pertama, di dalam ayat ini jelas bahwa yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Al-jima', yaitu berhubungan suami istri. Dan para ulama menyebutkan berhubungan suami istri di antara pembatal-pembatal puasa itu termasuk yang paling berat, yang paling besar. Hal demikian karena siapa yang dia berhubungan suami istri dalam keadaan sengaja, tidak karena lupa dan semisalnya, di siang bulan Ramadan dia berpuasa, maka puasanya batal dan dia diperintahkan untuk membayar kafarah. Yang ini menunjukkan bahwa berhubungan suami istri termasuk pembatal puasa yang berat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan dan juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentang bagaimana seorang yang dia itu bergaul antara suami istri di siang bulan Ramadan, yang kemudian diperintahkan untuk membayar kafarahnya. Disebutkan di dalam riwayat itu, hal tajidu raqabatan, yang pertama, apakah kamu mendapati ada seorang budak yang bisa kamu merdekakan? Menunjukkan bahwa kafarah daripada puasa yang dibatalkan dengan sebab berhubungan suami istri, yang pertama adalah dengan memerdekakan budak.
Qala, laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut mengatakan, la, tidak ya Nabi. Berarti dia tidak memiliki budak yang dia bisa merdekakan, yang dengan dia memerdekakan budak tersebut berarti dia bisa membayar kafarah daripada puasanya. Qala, Rasulullah kemudian bertanya, hal tastati usia masyahra ini, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Itu yang dimaksudkan, yakni mutatabi'aini kama fi riwayat al-ukhra. Yang dimaksudkan adalah puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana ada riwayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Qala, laki-laki itu mengatakan, la, tidak, yaitu tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa'at'im sittina miskina. Maka jika begitu, kalau kamu tidak memiliki budak yang kamu merdekakan, kamu tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka berilah makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ini adalah pembatal puasa yang pertama, yaitu di siang hari bulan Ramadan, dalam keadaan orang berpuasa, sengaja dia berhubungan badan dengan suaminya atau dengan istrinya, yang dengannya batal puasa hari itu, dan sebagai gantinya dia membayar kafarah berupa, jika dia memiliki budak maka dia memerdekakan seorang budak. Kalau dia mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut, sehingga apabila dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut sudah cukup. Kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, setelah dia itu mencoba untuk membayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak mampu, maka dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Itu sebagai ganti daripada puasa yang dia batalkan dengan sebab dia berjima di siang hari bulan Ramadan. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, asani adalah inzalul mani bikhtiyarihi bitakbilin aw lamsin aw istimna'in aw nahwi dzalika. Adapun yang kedua adalah yang ini dimaknai jima, yang dimaknai berhubungan suami istri, yaitu apa? Sengaja mencapai orgasme sehingga keluarlah air mani. Apakah dengan sebab dia mengecup atau menciumi istrinya atau suaminya, atau dengan sebab dia meraba-raba tubuh istrinya, atau dengan sebab dia beronani atau dia masturbasi, yang dengannya maka keluarlah air maninya, maka batal puasanya orang yang demikian. Maka batal puasanya orang yang demikian. Hal yang demikian berdasarkan sabdanya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana beliau bersabda, termasuk yang hendaknya dilakukan oleh orang yang berpuasa, adab yang wajib yang dia harus perhatikan adalah yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, yaitu di mana dia beradab kepada Allah Tabaraka dengan meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan meninggalkan syahwat, yaitu dilampiaskan. Min ajli, semata-mata karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga ada, yaitu adab yang wajib yang ditunaikan oleh orang yang berpuasa, yang jika dia tidak tunaikan ini maka akan batal puasanya, yaitu menjaga diri dari makan, menjaga diri dari minum, menjaga diri dari melampiaskan syahwat, yaitu dengan berjima, atau dengan apa yang disebutkan dalam pembatalan yang kedua berupa mengeluarkan air mani dengan onani atau masturbasi, atau dengan dia meraba-raba atau mencumbui istrinya, atau dia mengecup istrinya dan seterusnya sehingga sampai keluar air mani, maka membatalkan puasanya. Dan sebagai gantinya, karena rusaknya, batalnya puasa dia di hari itu, maka dia harus mengqadha puasa dia di hari lain setelah hari-hari di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kedua. Kemudian adapun jika keluarnya air mani itu bukan karena disengaja, mungkin karena dia tertidur kemudian keletihan sehingga dia bermimpi basah, atau karena dia itu tidak sengaja, tidak karena dia memandangi istri, tidak memandangi gambar-gambar yang sifatnya vulgar, tapi hanya berpikir karena kangen mungkin dengan istrinya, hanya berpikir saja lantas keluar air maninya, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Karena ini tidak termasuk perkara yang dia sengaja untuk mengeluarkannya, tidak termasuk perkara yang termasuk kategori melampiaskan syahwatnya.
Kemudian adapun pembatal puasa yang ketiga. Setelah disebutkan apa yang tadi kita nukilkan bahwa pembatal yaitu puasa itu dari ayat dan dari hadis yang tadi disebutkan, yang ketiga adalah makan atau minum. Makan atau minum. Kalau ini mau dipisahkan berarti ada yang ketiga, ada yang keempat. Kalau ini mau dikumpulkan berarti ini yang ketiga, yaitu makan atau minum. Tentunya yang dimaksudkan dengan makan atau minum di sini adalah yang dilakukan secara sengaja, bukan karena lupa, bukan karena tidak sadar atau hilang yaitu kesadaran. Maka apabila karena lupa atau karena hilang kesadaran dia itu makannya, maka tidak membatalkan puasanya. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini pembatal puasa yang ini yaitu yang makan dan yang minum ini dengan sengaja berdasarkan firman Allah Taala yang tadi telah disebutkan. Allah SWT berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Lalu makanlah dan minumlah di waktu malam ini. Sampai kapan waktunya? Sampai nampak jelas bagi kalian bedanya mana benang yang putih dari benang yang hitam. Allah sendiri menafsirkan minal fajri berupa terbitnya fajar. Hal ini menunjukkan bahwa makan dan minum itu batasnya adalah di waktu malam sampai terbitnya fajar. Jika telah terbit fajar maka harus menahan diri dari makan dan minum. Sehingga barang siapa yang secara sengaja di waktu-waktu siang setelah terbit fajar itu sampai sebelum maghrib dia makan atau dia minum, maka batalah puasanya. Dan sebagai gantinya maka dia mengqadha puasa yang batal di hari tersebut untuk dia berpuasa di luar bulan Ramadan di hari-hari yang lain yang dia sanggup untuk menunaikannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembatal puasa yang ketiga atau yang ketiga dan yang keempat. Kemudian pembatalan puasa yang selanjutnya adalah sebagaimana ada jima, ada perkara yang dimaknai dengan jima, maka ada makan, ada minum, juga ada perkara yang dimaknai dengan makan dan minum. Maka perkara yang semakna dengan makan dan dengan minum pun juga membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dihukumi semakna dengan makan dan minum yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah transfusi darah yang disebut dengan haqnud dam. Bagi orang yang berpuasa, apabila dia itu karena sakit, dia membutuhkan transfusi darah untuk tambahan darah, mungkin setengah ampul atau 1 ampul dan semisalnya, maka puasa dia di hari itu batal. Puasa dia di hari itu batal. Yang demikian karena fungsi darah itu sendiri itu sama dengan makanan. Darah itu sama dengan makanan karena darah itu hakikatnya adalah ghidha, yaitu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang sudah diolah oleh tubuh. Sehingga apabila seseorang dalam keadaan dia berpuasa, dia membutuhkan transfusi darah sehingga ditambahkan darah kepada dirinya, maka hakikatnya dia sama sebagaimana dia itu makan dan minum. Hanya saja tidak melalui kerongkongan tetapi langsung melalui pembuluhnya atau melalui itu nadinya untuk ditambahkan darah padanya. Oleh karenanya para ulama mengkategorikan ini termasuk pembatal puasa karena hukumnya adalah dimaknai semakna dengan makan atau dengan minum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk perkara yang dimaknai dengan makan atau minum sehingga dia ikut membatalkan puasa adalah al-ibru al-mughadiyatu, yaitu impuls yang sifatnya sama untuk memberikan nutrisi pengganti makanan. Untuk memberikan nutrisi pengganti makanan. Dalam kasus-kasus tertentu, orang misalnya sakit datang di UGD, maka dia langsung diimpuls sesuai dengan kebutuhannya. Jika impuls yang diberikan itulah impuls untuk mengganti makanan, nutrisi, karena seorang yang berpuasa ini dia tidak ada kekuatan untuk bisa makan melalui kerongkongannya atau melalui tenggorokannya, sehingga dia harus diberi impuls tersebut. Maka karena impuls itu fungsinya adalah untuk mengganti makanan yang tidak bisa dia cerna melalui tenggorokan, sehingga batal puasa dia karena impuls yang isinya ada takziah itu, yaitu nutrisi itu adalah dimaknai sama dengan makan atau dengan minum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu
dua perkara yang dimaknai dengan makan atau minum, yang ini juga termasuk pembatal puasa. Dan ini pembatal puasa yang keempat atau yang kelima apabila yang tadi itu dipisahkan. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembatal puasa yang keenam. Pembatal puasa yang keenam adalah asadisu at-taqayyu'u amdan, yaitu muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Adapun muntah yang tidak disengaja, mungkin karena mabuk di perjalanan, mungkin karena dia itu masuk angin, mungkin karena dia pening, puyeng kepalanya sehingga mual kemudian muntah, maka muntah yang sebabnya adalah dorongan dari diri seseorang itu, yang itu tidak bisa ditolak, maka ini tidak membatalkan puasa. Sehingga sekali kita ulangi, yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Yang demikian berdasarkan sabdanya Nabi SAW, di mana beliau bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh ahlu hadis yang 5, kecuali Imam Nasai yang tidak meriwayatkan ini, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, di mana Rasulullah bersabda, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang didorong oleh rasa muntah sehingga dia muntah, maka dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Namun barang siapa yang dia berusaha untuk memuntahkan diri amdan, dengan sengaja, maka falyaqdi, hendaknya dia mengqadha puasanya. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa beda antara puasa, antara muntah yang sengaja dengan yang tidak, yaitu dari sisi hukum membatalkan puasanya apakah tidak. Yang membatalkan puasa adalah jika muntahnya itu disengaja, sedangkan apabila tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Kenapa dibedakan antara muntah yang disengaja dengan muntah yang tidak disengaja? Kenapa yang disengaja membatalkan puasa dengan yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa? Telah diteliti oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang masalah, oleh para ilmuwan dari ahli medis dan yang semisalnya, yang mereka mengkaji tentang beda muntah yang disengaja dengan yang tidak. Apabila muntah itu sifatnya adalah disengaja, dengan memasukkan jari ke menyentuh anak tekak yang ada di dalam mulut itu, atau dengan sendok atau dengan yang semisalnya, maka yang keluar adalah seluruh apa yang ada di lambung ini keluar. Dia akan termuntahkan keluar sampai makanan, sampai perkara yang sifatnya masih dibutuhkan oleh tubuh, berupa nutrisi yang baik, gizi yang baik pun akan terbuang keluar. Ini kalau muntahnya disengaja. Yang tentunya kan sangat melemahkan tubuh orang-orang yang dia muntah dengan sengaja, karena akan menjadikan lambungnya itu kosong, tidak ada isinya, dan ini sangat memberatkan apabila orang dalam keadaan sedang berpuasa. Adapun jika muntahnya itu tidak disengaja, karena muntah di perjalanan, apalagi muntah karena mual, ada perkara yang tidak baik masuk ke tubuhnya, ikut termakan, ikut terminum misalnya, maka para ilmuwan meneliti yang keluar adalah hanya sekedar zat-zat yang memang dikeluarkan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di lambung tersebut. Maka itulah yang keluar apabila itu muntahnya tidak disengaja. Maka dalam bab ini, muntah yang tidak disengaja itu ada semacam detoksnya, yaitu upaya untuk membersihkan diri dari racun-racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga dari sisi inilah Masya Allah, muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Dan ini subhanallah, sejak 14 abad yang silam Nabi telah mengkhabarkan ini, tanpa beliau meneliti, mengkaji sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan di bidangnya di tahun-tahun, di abad-abad yang sekarang. Ini menunjukkan bahwa yang disabdakan Nabi adalah benar-benar mukjizat, benar-benar itu sabda yang itu adalah wahyunya Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh di antara pembatal puasa adalah keluarnya darah, yaitu khurujud damil haidhi wa nifas, keluarnya darah haid atau darah nifas. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarnya darah haid dan keluarnya darah nifas yang ini terjadinya adalah pada kaum wanita di saat, yaitu setelah terbitnya fajar, sebelum yaitu terbenamnya matahari, maka membatalkan puasa di hari tersebut. Maka barang siapa di antara kaum wanita muslimah yang apakah di pagi hari
apakah di siang hari, apakah di sore hari, keluar darahnya berupa darah haid atau darah nifas, maka puasa dia di hari itu batal. Dan sebagai gantinya dia mengqadha di hari yang lain. Yang demikian disepakati oleh para ulama bahwa keluarnya darah haid dan keluarnya darah nifas adalah membatalkan puasa. Bahkan para ulama di antara mensyaratkan bahwa sahnya puasa seseorang adalah selain daripada yang lain-lain, maka ditambahkan khusus bagi kaum wanita harus suci dari 2 darah, yaitu darah haid dan darah nifas. Yang demikian berdasarkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menjelaskan tentang kurangnya agama seorang wanita. Ketika dijelaskan oleh Nabi apa sebabnya, yaitu wanita itu dikatakan kurang agamanya, beliau mengatakan, bukankah seorang wanita jika haid atau sedang nifas, maka dia tidak puasa, dia tidak sholat? Fadzaka nuqsanu diniha. Maka ini adalah sebuah dalih akan kurangnya agamanya wanita. Ketika Nabi menyebutkan ketika wanita itu haid, maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa, menunjukkan bahwa apabila wanita ini dalam keadaan berpuasa, lantas di siang harinya keluar darah haid, maka tidak terpenuhkan syarat dia itu boleh berpuasa, sehingga puasa di hari itu pun batal. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 atau 6 dari pembatal-pembatal puasa, yaitu apabila seseorang terjadi padanya pembatal-pembatal puasa ini, maka puasa dia batal di hari itu. Ada yang harus diganti dengan membayar kafarah, yaitu berjima, berhubungan badan dengan suami atau istri. Nah, kemudian yang lainnya diganti dengan mengqadha di hari yang lain apabila hal-hal yang membatalkan puasa tersebut terjadi pada seseorang. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di Majlis Saum di hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita masih tentang bab puasa, tetapi di majlis yang lain di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.